Assalamualaikum pemirsa Sinpo TV sekalian. Bagaimana ibadah puasanya nih? Lancar gak nih? Semoga lancar aja ya. Dan kali ini pemirsa, saya akan mencoba mengajak pemirsa Sinpo TV sekalian untuk melihat salah satu tempat ibadah atau masjid yang bisa dijadikan teman-teman Sinpo TV sekalian sebagai salah satu pilihan wisata religi Anda selama bulan Ramadan 1445 Hijriah. Dan untuk itu lebih jelasnya saya akan mengajak pemirsa Sinpo TV sekalian untuk lebih jelas melihat bagaimana masjid unik yang tidak memiliki kubah dan juga tidak memiliki speaker di luarnya. Ikuti saya. Dibangun sejak tahun 1991, inilah Masjid Lao-Tze yang berlokasi di kawasan Pecinan, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Masjid ini tidak seperti masjid pada umumnya. Masjid yang kental dengan budaya Tionghoa ini tidak memiliki kubah dan pengeras suara. Bangunan ini nampak sangat mirip dengan kelenteng. Disinilah para rata-rata masyarakat keturunan Tionghoa mengenal agama Islam. Niat awal masjid ini dibangun untuk mengenalkan ajaran agama Islam pada keturunan Tionghoa yang salah dalam menilai Islam. Tim kami diajak pengurus masjid untuk bertemu dengan Haji Muhammad Ali Karim Oi. Haji Ali merupakan ketua Yayasan Haji Karim Oi, sekaligus putra dari pendiri yayasan yang juga sahabat Bung Karno dan Buya Hamka, Abdul Karim Oi Cheng Hin. Dirinya bercerita bagaimana perkembangan Muslim Cina serta pembauran ras Tionghoa di Indonesia. Orang Arab baru datang di Indonesia, nggak bisa ngomong Indonesia, dicium tangan. Ya, orang Cina 7 turunan lahir di Indonesia tetap Cina. Iya. Ya kan? Apa salahnya? Dia sama-sama Arab dengan Cina sama-sama minoritas. Iya. Masalahnya orang Arab agamanya ikutnya mayoritas. Orang Tionghoa atau Cina itu masuk agama minoritas. Sudah minoritas masuk agama minoritas. Iya. Sempat kesulitan pendanaan dalam membangun Masjid Lao-Tze ini. Haji Ali pada masanya bersurat ke Presiden Soeharto untuk meminta dukungan pemerintah dalam pembangunannya. Masjid Cina ini juga menjadi salah satu tempat favorit Presiden ketiga Indonesia B.J. Habibie untuk melaksanakan sholat Jumat setiap minggunya. Salah, akhirnya panik. Panik, kita kirim surat kepada Pak Harto waktu itu. Ceritain tujuan kita, masalah pembauran segala macam begini-gini. Dan diterima Pak suratnya itu? Terima. Seminggu kemudian Pak Habibie yang nelpon Menristek waktu itu baru bikin ISMI, Ikatan Cendekiawan Muslim, baru bikin ISMI. Pak Habibie telepon, ini ada uang 150 kok buat beli masjid, kok nggak diambil-ambil kan? Ya, kita nggak tahu ya, mintanya ke Pak Harto, udah datangnya ke Pak Habibie kan, Pak Habibie yang disuruh bayar sama Pak Harto. Akhirnya bayar, selesai. Baik pemirsa, salah satu keunikan dari Masjid Lao-Tze ini adalah salah satu kaligrafinya atau hampir semua kaligrafinya yang bertuliskan bahasa Arab ini ada penjelasan menggunakan bahasa Mandarin. Ini adalah kanji Mandarin dan kemudian di bawahnya tetap ada penjelasan dari bahasa Indonesia. Namun pemirsa, yang perlu diketahui adalah penerapan atau adanya penjelasan dari bahasa Mandarin ini tidak menghilangkan sama sekali nilai-nilai agama, namun tetap mempertahankan nilai-nilai budaya Tionghoa di masjid ini. Masjid Lao-Tze Karim Oi tidak hanya menjadi tempat ibadah, namun menjadi salah satu destinasi wisata saat waktu libur. Jadi, selain untuk melihat ornamen masjid yang unik,
Anda bisa sekaligus belajar tentang berbagai ajaran agama Islam. Para ustadz di masjid ini pun dengan senang hati memberikan pengetahuan tentang Islam yang penuh dengan cinta dan kasih, serta menjawab berbagai stigma negatif tentang Islam. Identikan Islam itu teroris, Islam itu terbelakang gitu ya, terbelakang gitu. Itu kita luruskan itu. Jadi mereka ternyata ya salah pemahaman mereka selama ini. Ternyata nggak begitu kenyataannya. Jadi harus dibedakan antara ajaran Islam dengan orang Islam. Nah, itu kan dua hal yang berbeda kan. Di sini kan mereka menyadari oh ya ternyata kalaupun itu oknum gitu ya. Kalau misalnya ada yang kelakuannya tidak baik ya itu tenang. Tapi mereka pelajarin ajarannya. Lihatlah ajaran Islam yang sebenarnya disampaikan oleh Rasulullah itu seperti apa gitu. Alhamdulillah. Dengan itu lama-lama yang tadi dikatakan Islamofobia itu mereka sudah terbuka gitu. Bahkan kita banyak sekali melayani mu'alaf kita yang masuk Islam di sini itu diantar oleh keluarganya yang belum muslim. Kita akan mencontoh gitu bagaimana kehidupan muslim yang yang menunjukkan rahmatan lil alamin gitu ya. Sehingga mereka mungkin tadi ada semacam katakanlah Islamfobia gitu ya, Islamfobia karena belum paham tentang Islam. Begitu mereka melihat langsung saudara-saudaranya yang masuk muslim, ternyata ya indah gitu ya. Sebenarnya ternyata indah gitu, mereka bisa bertoleransi, saling menghargai, mereka tunjukkan Islam yang rahmatan lil alamin. Nah itu luar biasa ya. Di bulan Ramadan, masjid ini tetap buka seperti biasa, yakni mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 5 sore. Sholat sunat tarawihnya hanya diadakan pada Sabtu malam, mengingat jumlah jamaah yang belum begitu banyak dan berada di kawasan perkantoran. Selain itu, sholat sunat tarawih di masjid ini menjadi momen bagi para mualaf untuk belajar menjadi imam sholat yang baik. Mereka dipercaya menjadi imam dengan tujuan membentuk karakter pemimpin yang percaya diri. Kita mengadakan kegiatan buka puasa bersama, itu cuma 1 minggu sekali, tiap malam minggu. Setiap malam minggu kita adakan kegiatan buka puasa bersama di Masjid Lausa ini. Kita undanglah jamaah kita kan sebagian besar mu'alaf ya, mu'alaf keturunan Tionghoa. Dan itu biasanya menyebar di sekitar Jabodetabek ini, mu'alaf kita. Kita undang untuk ngumpul setiap malam minggu itu. Kita ngumpul di sini, kita buka puasa bersama, dari sore kita belajar, mu'alaf-mu'alafnya ada yang baru belajar sholat, ada yang belajar pokoknya kegiatan keagamaan ya tentang Islam. Nah dia belajar itulah di sini setiap hari Sabtu sore kita adakan buka puasa bersama. Mu'alaf kita kasih bekal untuk menjadi imam sholat. Tapi sholatnya sholat sunat ya, sholat sunat tarawih ya. Kita berikan kepercayaan pada mu'alaf kita untuk menjadi imam sholat tarawih. Dan di sini itu ada khas sholat tarawihnya di sini ya. Kita lakukan ciri khasnya itu apa? Sholat imam tarawihnya itu estafet. Ya. Jadi estafet. Jadi 2 rakaat kita ganti imam, 2 rakaat ganti imam. Pokoknya setiap 2 rakaat kita ganti imam. Nah di situ daya tariknya di situ juga. Kita memberikan kesempatan pada mu'alaf untuk dia merasa percaya diri ya, dia mu'alaf tapi dipercaya untuk menjadi imam sholat, walaupun mungkin bacaannya masih belum pas banget, tapi kita memaklumin, kita bimbing sebelumnya menjadi imam untuk menghafal surat-surat pendek untuk modal sholatnya. Nah itu mereka kita berikan percayaan untuk imam sholat itu luar biasa dari termotivasinya ya, termotivasi mereka untuk lebih baik lagi keislamannya gitu. Baik pemirsa, itulah tadi rangkuman sedikit informasi terkait Masjid Lao-Tse, di mana banyak sekali keunikan yang kita temui, terutama sejarahnya yang begitu sangat panjang, mulai dari pembentuknya siapa, kemudian juga apa saja kegiatan yang ada di sini, dan yang paling menarik adalah pengislaman yang ada di Masjid Lao-Tse ini.
Untuk itu tempat ini dapat menjadi rekomendasi Anda sekalian untuk membawa kerabat maupun keluarga Anda untuk menikmati waktu weekend maupun sekedar untuk ngabuburit menunggu waktu buka puasa. Untuk itu sekian informasi yang saya sampaikan dari Jakarta. Andi Rezaldi bersama juru kamera Dava Rizkyano melaporkan untuk Simpo TV.